Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo semuanya, kami dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital Kelompok 1, yang beranggotakan 9 orang untuk menyelesaikan tugas dengan materi manajemen dan organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rosyid, NPM 231012054. Saya sebagai ketua di kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Valediana dengan NPM 231101207. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dengan NPM 2311012070 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Salma Anakinasi dengan NPM 2311012050 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Kurnia Daulay, NPM 2311012058 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Noval Rafiki Anas dengan NPM 2311012028. Saya sebagai pemateri 4 dan penyusun video editing. Perkenalkan, nama saya Zaki Mona Fajri dengan NPM 2311012040 sebagai pembuat PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Putri Bernadetta Manalu dengan NPM 2311012010. Saya sebagai tim diskusi. Perkenalkan, nama saya Rifat Dadi Al-Hodri dengan NPM 23510122026 sebagai tim diskusi. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, manajemen dan manajer itu apa bedanya. Kalian udah pernah dengar belum manajemen dan manajer itu? Itu yang bakal kita bahas di kelompok kali ini. Itu yang akan materi kita bahas. Pertama, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses pengaturan agar bisa mencapai hasil yang maksimal dengan membuat perencanaan terlebih dahulu. Jadi kalau apapun yang mau kita lakukan, pertama-tama kita harus manajemen terlebih dahulu. Bagaimana alurnya, bagaimana waktu yang kita tentukan supaya lebih terstruktur dan rapi. Apa saja yang akan kita lakukan harus kita bedakan, mana yang penting, mana yang tidak penting terlebih dahulu. Jadi kita tahu nih mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang tidak terlalu penting, sehingga hal yang kita ingin kerjakan itu lebih terstruktur. Nah, kalau di dunia pekerjaan maupun kuliah ada yang namanya manajer. Siapa manajer itu dan di mana mereka bekerja? Manajer adalah seseorang yang mengkoordinasikan serta mengawasi pekerjaan orang lain sehingga hal yang ditujukan dapat tercapai. Jadi dia yang mengatur semuanya. Kalau di kelas kita nyebutnya ketua kelas. Tapi kalau di universitas itu pasti ada di organisasi kayak BEM, HIMA maupun UKM. Nah, di mana sih mereka bekerja? Udah pasti di organisasi dong. Karena di setiap organisasi itu membutuhkan yang bisa memanajemen, mengatur waktu supaya tidak kacau, lebih terstruktur yang pastinya. Mengapa manajer itu penting sih? Karena suatu organisasi ini kalau nggak ada manajer yang pastinya bakal acak-acakan, nggak struktur. Maka dari itu, manajer ini berperan aktif supaya dapat mengelola suatu tempat, waktu, ataupun hal yang tidak pasti supaya lebih rapi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana perubahan pekerjaan manajer. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Manajer memahami pentingnya pelanggan dan yakin dengan jelas bahwa fokus pada pelanggan sangat penting untuk kesuksesan. Tanpa mereka, sebagian besar organisasi tidak akan ada lagi. Yang kedua yaitu fokus pada teknologi. Manajer semakin menghadapi tantangan dalam pekerjaan mereka karena teknologi telah menjadi tantangan bagi mereka mengubah cara menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga yaitu fokus pada sosial media. Manajer perlu mengingatkan bahwa media sosial merupakan alat yang perlu dikelola agar bermanfaat. Meskipun sumber mengatakan masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan apapun, tampaknya para manajer yang aktif yang memanfaatkan sistem ini memiliki pendapatan penjualan toko yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak menggunakan sistem ini. Yang keempat yaitu fokus pada inovasi. Inovasi berarti menjelajahi wilayah baru, mengambil risiko, dan melakukan sesuatu yang berbeda. Upaya inovatif dapat ditemukan di semua jenis organisasi. Semakin canggihnya produk yang dibawa oleh toko, memerlukan pelatihan karyawan yang tinggi.
Yang kelima yaitu fokus pada keberlanjutan. Keberlanjutan digambarkan sebagai kemampuan perusahaan untuk mencapai bisnisnya, tujuan dan meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan peluang sosial ke dalam strategi bisnisnya. Yang terakhir yaitu fokus pada karyawan. Manajer yang efektif berusaha memberikan penghargaan kepada karyawan dengan dasar kompetitif, upah atau gaji dan kenaikan gaji yang mengakui kinerja masa lalu dan potensi masa depan. Manajer yang sukses sering sekali menerapkan praktik kehidupan kerja dan memberikan dorongan kepada karyawan yang ingin menggunakannya. Selanjutnya, mengapa belajar manajemen? Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa kita perlu belajar manajemen? Untuk kita yang mengambil prodi seperti bisnis digital, akuntansi, ataupun prodi-prodi lain selain manajemen, kita mungkin tidak menyadari bahwa dengan mempelajari manajemen, kita dapat meningkatkan karir kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai mempelajari manajemen dengan melihat 3 hal. Yang pertama adalah universalitas manajemen. Seberapa universalkah kebutuhan akan manajemen dalam sebuah organisasi? Saya dapat menyatakan dengan pasti bahwa manajemen sangat dibutuhkan di semua aspek organisasi dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah realitas pekerjaan. Alasan lain untuk mempelajari manajemen adalah kenyataan bahwa bagi sebagian besar dari kita, ketika lulus dari perguruan tinggi dan memulai karir, kita akan mengelola atau dikelola. Dan bagi mereka yang merencanakan untuk menjadi manajer, kemampuan inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk pengetahuan dan keterampilan bagi manajemen mereka. Yang ketiga adalah rewards dan challenge menjadi seorang manajer. Kita tidak bisa meninggalkan pembahasan kita di sini tanpa melihat rewards dan challenge menjadi seorang manajer. Rewards menjadi seorang manajer adalah yang pertama, menciptakan lingkungan kerja di mana anggota organisasi dapat bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dan menggunakan imajinasi. Yang ketiga, membantu orang lain menemukan makna dan kepuasan dalam pekerjaan. Yang keempat, mendukung, melatih, dan membina orang lain, terutama bawahannya. Yang kelima, bekerja dengan beragam orang. Kemudian beberapa challenge menjadi seorang manajer sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kerja keras. Yang kedua, mungkin memiliki tugas yang lebih bersifat klerikal daripada manajerial. Yang ketiga, harus berurusan dengan berbagai kepribadian. Yang keempat, seringkali harus puas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kelima, memotivasi pekerja dalam situasi yang kacau dan tidak pasti. Untuk studi case kali ini saya ambil yang masalah nasional adalah tentang seorang jenderal TNI yang menghukum anak buahnya yang melanggar perintahnya. TNI ini bernama Haji Agus Kohman. Beliau ini adalah salah satu perwira tinggi Angkatan Udara yang cukup diperhitungkan karena memiliki karir militer yang bagus. Nah, kisahnya ini adalah ketika salah satu anggotanya tidak melaksanakan perintahnya, sehingga si anggotanya itu dimasukkan ke dalam penjara. Namun, anggotanya itu merasa tidak suka dengan si atasan ini. Mending saya mati aja daripada masuk penjara. Lalu apa yang dikatakan si Bapak Agus itu? Dia mengatakan, sini keluar. Lalu si anggota itu diseret ke kolam di kapal militer itu. Dia menyuruh anggota itu untuk masuk ke dalam kolam dan bunuh diri. Namun dia tetap mencoba, tapi tidak berhasil. Dia mencoba untuk bunuh diri, tidak berhasil. Karena si Haji Agus tentara tadi tahu bahwa manusia itu pada dasarnya takut akan kematian. Menurut saya itu adalah langkah yang baik yang diambil oleh Bapak Jenderal, karena anggota itu langsung sadar dan tobat akan pelanggaran yang telah dia lakukan. Dalam manajemen juga kita memperhatikan
para anggota kita yang melakukan pelanggaran. Anggota yang melakukan pelanggaran tentunya harus dihukum agar jerak. Kenapa kita harus menghukum pelanggar? Pertama, agar tidak mengulangi pelanggarannya. Ketika seorang pelanggar dihukum, dia pasti akan sadar atau merasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran itu, sehingga dia kemungkinan besar tidak akan mengulanginya lagi. Hukuman itu juga sebagai contoh kepada anggota lain agar tidak mengikuti si anak pelanggar tadi. Lalu, bagaimana menentukan hukuman yang pas yang bisa membuat si pelanggar itu tobat? Tentu yang pertama adalah tingkatan pelanggaran. Nggak semua orang harus dihukum sama. Seorang yang pelanggarannya kecil tentu nggak harus hukum mati. Yang lalu kedua adalah tingkatan usia. Kita juga ketika menghukum seseorang itu harus memperhatikan tingkatan usia. Kan nggak mungkin anak kecil dihukum layaknya seorang orang dewasa. Lalu kemudian yang diperhatikan adalah norma di masyarakat. Ketika seorang ini dihukum, kita harus memperhatikan norma di masyarakat. Misalnya di Aceh, itu kan ada yang namanya bagi yang berzina itu bisa dihukum cambuk atau pajak. Lalu apa manfaatnya jika kita berhasil menentukan hukuman yang pas bagi seorang pelanggar? Yang pertama adalah pelanggaran itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Orang yang di sekitarnya juga lebih taat dengan aturannya. Dari hukuman yang pas, seseorang pemimpin itu akan mendapatkan respect dari orang-orang sekitar, sehingga tidak akan mengulangi pelanggaran itu lagi. Untuk study case internasional, saya mengambil dari negara paman Sam, Amerika. Seorang presiden Amerika, Joe Biden, itu pernah mengancam memecat staf yang tidak ambil cuti. Kenapa? Jadi saat itu ada seorang staf di rumah White House, itu seorang yang gila kerja dan selalu setia dengan Joe Biden. Namun pada suatu hari, Joe Biden tahu bahwa seorang ini memiliki masalah dengan keluarganya, tapi dia tetap melaksanakan pekerjaannya, yang saat itu pekerjaannya adalah untuk menghadiri sidang. Di Joe Biden yang mengetahui bahwa anggota itu memiliki masalah, dia menyuruhnya untuk pulang, segera pulang. Namun si anggota ini tetap memaksa untuk ikut sidang, sampai pada akhirnya si Joe Biden ini mengancam untuk memecatnya. Kata Joe Biden, pulanglah karena saya akan pulang. Itu kata Joe Biden. Nah, dari study case ini kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara memperhatikan karyawan lewat masalah-masalah yang karyawan itu hadapi. Mari dengarkan saya menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, apa yang terjadi jika karyawan itu dipaksa bekerja terus? Yang pertama, pasti burnout. Dewasa ini kita sering mendengarkan kata-kata burnout. Itu adalah ketika kondisi di mana kita bekerja terlalu sering sehingga menyebabkan kita kelelahan dan pening yang menyebabkan kesehatan kita menurun. Burnout ini tidak baik bagi para pekerja dan bagi perusahaan, karena itu akan menurunkan produktivitas dari para pekerja itu dan produktivitas yang efeknya akan bekerja pada produktivitas perusahaan. Lalu yang akan terjadi selanjutnya adalah ketenggangan hubungan karyawan itu dengan keluarganya. Yang pasti kita mengetahui bahwa menurut saya keluarga itu adalah hal yang paling penting dibandingkan pekerjaan. Jika hubungan dengan keluarga karyawan itu merenggang, pasti itu akan menghantui pikiran dia. Dan jika itu terjadi, maka dia akan tidak akan fokus dalam bekerja. Lalu selanjutnya adalah karyawan itu kehilangan motivasi kerja. Kenapa bisa? Karena pemikirannya saat itu adalah keluarga. Jika itu tidak dipenuhi,
maka yang di kepalanya cuma itu aja, nggak ada pikiran tentang pekerjaan dan lain-lainnya. Namun apakah semua orang berhak mendapatkan perlakuan ini? Tentunya tidak ya. Orang yang pertama berhak adalah karyawan yang sangat loyal, karyawan yang telah menghabiskan waktu-waktunya di perusahaan. Orang itu berhak sekali mendapatkan waktu libur. Karyawan yang loyal ini memiliki hubungan yang kuat dengan perusahaan. Jadi boleh saja kita memberinya waktu untuk bersama dengan keluarganya yang akhirnya bisa menambah produktivitas dia saat bekerja. Lalu selanjutnya yang berhak untuk mendapatkan hal perlakuan ini adalah karyawan yang keluarganya tertimpa bencana. Ketika keluarga karyawan tertimpa bencana, dia akan memikirkan tentang keluarga itu. Jika kita tidak memenuhi apa yang ada di pikirannya, maka karyawan itu akan terus balik lagi, mikir lagi tentang keluarganya dan kurang fokus dengan pekerjaan. Yang tentunya itu tidak diinginkan oleh para atasan-atasan di perusahaan itu. Lalu apa manfaatnya jika kita berhasil menerapkan perlakuan hal ini pada karyawan yang tepat? Yang pertama, hubungan karyawan dengan keluarga menjadi lebih baik. Dan jika hubungan lebih baik, dia akan lebih fokus dalam pekerjaan. Kemudian kualitas bekerja menambah. Kualitas bekerja menambah ini bukan hanya kualitas karyawan itu, tapi juga berefek pada kualitas karyawan yang lainnya, karena mungkin karyawan yang lain juga bisa jadi iri sehingga membuat motivasi karyawan lain itu ikut naik. Selanjutnya, manajer mendapatkan respect. Manajer yang baik yang memperlakukan karyawan dengan baik seperti itu, yang pasti akan mendapatkan respect dari para karyawannya dan tidak akan dia mengomongi dari belakang, atau bisa jadi ketika si manajer meminta karyawan untuk melakukan sesuatu, maka karyawan itu akan mengikutinya dengan senang hati. Itu adalah study case internasional saya. Sekian video pembahasan dari kelompok 1, semoga mudah dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan. Kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut berada dalam tembok yang kokoh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.